Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1 halaman 16. Pada beberapa hari yang lalu, Ibu telah memberikan rangkuman kepada kalian tentang kondisi geografis Indonesia. Saya harapkan rangkuman itu kalian baca dan kalian pelajari. Masih ingat kan sebelum Ibu membahas halaman 16, kalian masih ingat di rangkuman Ibu kemarin bahwa Indonesia itu dilihat dari letak geografisnya terletak atau berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Masih ingat kan benua apa? Benua Asia dan benua Australia. 2 samudra itu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, pada halaman 16 ini kita akan belajar mengenai kondisi geografis berbagai pulau di Indonesia. Yang perlu kalian ketahui bahwa tidak hanya dari letak geografis saja kita melihat posisi Indonesia. Kita juga bisa melihat posisi Indonesia dari letak astronomis. Letak astronomis itu letak suatu negara dilihat dari ilmu perbintangan. Nah, Indonesia itu dilihat dari letak astronomisnya berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kalian tentu bertanya, apa toh boga lintang itu? Lintang utara itu apa toh? Lintang itu adalah garis khayal ini anak-anak ya. Garis lintang itu adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi 2 bagian, utara dan selatan. Kalau di atas ini garis yang berdiri ini namanya garis lintang. Nah, ini yang berdiri. Bila kalian punya atlas di rumah bisa dilihat ya atlasnya. Kemudian di situ ada keterangan 95 derajat BT. BT itu bujur timur. Berarti garis bujur itu garis khayal yang membagi bumi menjadi 2 bagian, timur dan barat. Ini yang tidur ini itu garis bujur, yang berdiri ini garis lintang, garis khayal yang membagi bumi menjadi 2 bagian, utara dan selatan. Kalau garis bujur, garis khayal yang membagi bumi menjadi 2 bagian, timur dan barat. Nah, Indonesia terletak pada lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Suatu negara yang terletak di antara lintang sekian itu biasanya beriklim tropis ya, beriklim tropis. Salah satu ciri-ciri iklim tropis adalah dia memiliki udara panas sepanjang tahun. Nah, Indonesia alhamdulillah 6 bulan panas yang bisa dikenal dengan musim kemarau, 6 bulan dingin biasanya dikenal dengan musim penghujan di Indonesia. Di negara kita itu banyak sekali anak-anak pulaunya, kurang lebih ada 17.000 pulau besar dan kecil. Jumlah totalnya kurang lebih 17.000. Sedangkan pulau besarnya itu ada 5, yaitu Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ya, ada 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Saya ulangi lagi, Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Coba kalian lihat di buku kalian halaman 17. Pertama Pulau Sumatera. Di situ bisa kalian baca batasnya apa, sudah ada semua di buku. Batasnya, kondisi alamnya apa aja kan sudah ada di buku. Kemudian yang menyatakan bahwa Pulau Sumatera itu terbagi atas 10 provinsi atau daerah tingkat 1.
Sumatera terbagi atas 10 provinsi. Pertama Aceh, Provinsi Aceh ya. Ibu kotanya Nangro Aceh Darussalam. Kemudian Sumatera Utara, ibu kotanya Medan. Kemudian Sumatera Barat, ibu kotanya Padang. Terus Pekanbaru, ibu kotanya Pekanbaru. Kemudian Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, ibu kota dari Sumatera Selatan, ibu kotanya Palembang. Kemudian Lampung, ibu kotanya Bandar Lampung. Kemudian Bangka Belitung ya, Bangka Belitung. Bangka Belitung, ibu kotanya Pangkal Pinang. Kemudian ada Kepulauan Riau ya, ada 10 provinsi ya, Sumatera situ ya, ada 10 provinsi. Kondisi alamnya bisa kalian lihat, sungainya ada Sungai Asahan, ada Sungai Belawan, Sungai Deli, Sungai Batanghari, Lematang, dan lain-lain. Cuma perbedaannya, kalau sungai di daerah Sumatera berbeda dengan sungai yang ada di Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa biasanya sungainya untuk pengairan, bisa untuk irigasi sawah itu, untuk perikanan. Tapi kalau di Sumatera biasanya sungainya berfungsi untuk alat transportasi dan pengangkutan. Kalau di Sumatera, karena di sana sungainya lebih panjang dan lebih lebar daripada di Pulau Jawa. Di antara sungai-sungai yang ada di Pulau Sumatera itu yang terkenal adalah Sungai Asahan, karena airnya itu dibendung, digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air, Sungai Asahan. Kemudian danaunya ada Danau Toba, Maninjau, Ranau, Kerinci. Yang terbesar adalah Danau Toba. Danau Toba itu danau yang terbesar di Indonesia. Gunungnya ada Gunung Marapi, Dempo, Sinabung, yang beberapa tahun yang lalu selalu meletus terus itu ya, Gunung Sinabung meletus terus gitu, mengeluarkan lahar-laharnya. Kemudian Gunung Leuser dan Gunung Patah. Nah, itu adalah kondisi alam yang ada di Pulau Sumatera. Kemudian dari Sumatera kita ke barat, berada di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu ada 6 provinsi. Pertama adalah Banten, ini ibu kota Serang. Kemudian Jawa Barat, ibu kota Bandung. Terus Jakarta, ibu kota DKI Jakarta. Jawa Tengah, ibu kota Semarang. Yogyakarta, DI Yogyakarta. Jawa Timur, ibu kota Surabaya. Nah, itu provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Ini Pulau Jawa ini ada 6 provinsi. Di dalam halaman 17 kalian bisa baca batas-batas wilayahnya. Nah, yang ada di Pulau Jawa, Laut Jawa ini, Laut Jawa itu batas sebelah utara, Samudra Hindia batas sebelah selatan, Selat Sunda, ini Selat Sunda batas antara Jawa dan Sumatera, dan Selat Bali ini batas antara Jawa dan Bali. Ini Selat Bali. Pulau Jawa itu dilihat dari kondisi alamnya, itu ada beberapa sungai. Sungai Brantas itu yang terpanjang di Jawa Timur ya. Kemudian Sungai Ciliwung yang mengalir di kota Jakarta, yang selalu penuh problema sampah itu, yang sampai sekarang belum bisa diatasi, karena tiap hari jutaan kubik sampah itu hampir dikeruk dari kali Ciliwung Jakarta, karena saking padat
sangat padat penduduknya ya. Kemudian Sungai Citarum yang mengalir di Jawa Tengah, Bengawan Solo itu sungai yang terpanjang di Pulau Jawa. Itu sungai-sungai yang ada di Pulau Jawa. Ingat ya, yang terpanjang di Jawa Timur tadi Brantas, yang terpanjang di Pulau Jawa adalah Bengawan Solo yang membatasi antara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kemudian dataran tingginya itu ada Dieng, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Kemudian Priangan di Jawa Barat, Tengger sama Malang ada di Jawa Timur. Gunungnya itu Semeru, gunung yang tertinggi di Pulau Jawa, Semeru ya. Kemudian ada Merapi yang sering kali meletus di Jawa Tengah. Kemudian Gunung Merbabu, Gunung Lawu ya, Gunung Merbabu di Jawa Tengah, Gunung Lawu juga di Jawa Tengah yang mempunyai tempat wisata Sarangan itu ya. Pernah kalian ke Sarangan ya? Ya. Kemudian Gunung Salak juga ada di Jawa Timur. Itu gunung-gunung yang ada di Jawa Timur yang kebanyakan tergolong gunung berapi, anak-anak ya, gunung berapi di Pulau Jawa. Nah, kemudian Pulau Kalimantan ini, Pulau Kalimantan ini ya, Pulau Kalimantan yang kayak segitiga itu Pulau Kalimantan. Itu punya 5 provinsi. Pulau Kalimantan itu punya 5 provinsi. Ada Kalimantan Barat, ibu kotanya Pontianak. Ada Kalimantan Tengah, ibu kotanya Palangkaraya. Ada Kalimantan Selatan Banjarmasin. Ada Kalimantan Timur Samarinda, dan provinsi terbaru Kalimantan Utara, ibu kotanya Tanjung Selor ya. Tanjung Selor itu Kalimantan. Batas-batasnya bisa kalian baca sendiri. Sedangkan kondisi alamnya di Kalimantan itu, kalau di Kalimantan sungainya ada Sungai Kapuas yang terpanjang di Indonesia. Kemudian ada Sungai Barito di Kalimantan Selatan, Mahakam di Kalimantan Timur, dan Kahayan di Kalimantan Tengah. Yang terpanjang di Indonesia tadi apa? Sungai Kapuas ada di Kalimantan Barat. Dataran tingginya ada Muler di Kalbar, Swaner ada di Kalbar, Kapuas Hulu juga ada di Kalbar. Jadi hampir semuanya dataran tingginya ada di Kalimantan Barat ya. Kemudian gunungnya ada Gunung Mesangat di Kaltim, Kerihun di Kalbar, Liang Prang di Kaltim, dan Bukit Raya ada di Kalimantan Tengah. Kalau kalian lihat atlas ini, itu ada warna hijau, kuning, merah, biru tua, biru muda. Ibu jelaskan, untuk warna hijau di sini artinya wilayah itu berupa dataran rendah. Warna hijau, wilayah itu berupa dataran rendah. Kemudian untuk warna kuning adalah wilayah dataran tinggi. Warna kuning wilayah dataran tinggi. Kemudian warna merah adalah pegunungan. Warna merah adalah pegunungan. Untuk hijau tua itu laut dalam. Hijau tua laut dalam. Kalau biru tua, maaf Bu Rida salah tadi ya. Biru tua itu laut dalam, sedangkan biru muda adalah laut dangkal ya. Biru tua laut dalam, biru muda adalah laut dangkal. Nah, itu sekilas tentang provinsi yang ada di Indonesia. Ibu terangkan 3 pulau dulu, menyisakan Sulawesi dan Papua. Belum ibu terangkan di lain kesempatan ya. Dari 3 pulau itu paling tidak kalian harus tahu dan harus hafal provinsi serta ibu kota provinsinya. Jadi Indonesia itu sebetulnya kaya anaknya, kaya dan sumber daya alamnya bagus. Makanya sebagai generasi penerus kita harus mau memelihara alam Indonesia agar alam Indonesia itu bisa dinikmati sampai kapanpun, sampai anak cucu kita
terutama sumber daya alamnya. Banyak sekali di Indonesia itu sumber daya alamnya yang bisa dimanfaatkan. Makanya kita patut bersyukur pada Allah bahwa kita dikasih alam yang sedemikian rupa, dikasih alam yang sedemikian indahnya, sehingga kita bisa memanfaatkan dan bisa menikmati secara maksimal. Demikian penjelasan dari Bu Rida. Akan Ibu sambung di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.